Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi kelembagaan. Tahukah teman-teman, ekonomi kelembagaan ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang menekankan pentingnya peran lembaga atau institusi dalam kehidupan ekonomi. Secara historis, ekonomi kelembagaan ini muncul pada akhir abad ke-19 sebagai reaksi terhadap ekonomi arus utama yang dianggap terlalu fokus pada individu dan pasar yang sempurna. Tokoh-tokoh awal seperti Thorstein Veblen, John R. Combs, dan Wellesley Mitchell menilai bahwa perilaku ekonomi ini manusia ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Pada tahun 1970-an muncul gelombang baru yang dikenal sebagai New Institution Economy dengan tokoh seperti Ronald Coase, Donald North, dan Oliver Williamson yang menambahkan konsep biaya transaksi dan hak kepemilikan untuk menjelaskan bagaimana lembaga memengaruhi efisiensi ekonomi. Sedangkan perbedaan antara ekonomi kelembagaan dan ekonomi arus utama terletak pada cara pandang terhadap perilaku manusia dan sistem ekonomi. Ekonomi arus utama ini berasumsi bahwa manusia selalu bertindak rasional dan pasar bekerja secara efisien melalui mekanisme harga. Sementara itu, ekonomi kelembagaan ini melihat bahwa manusia memiliki rasionalitas yang terbatas karena mereka hidup dalam pengaruh aturan, norma, dan budaya. Bagi ekonomi kelembagaan, lembaga bukan sekedar pelengkap, tetapi merupakan inti dari sistem ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, ekonomi tidak dapat dipahami hanya dari sisi matematis, tetapi harus dilihat dalam konteks sosial dan historisnya. Karakteristik utama dari ekonomi kelembagaan ini adalah bersifat interdisipliner, yaitu menggabungkan ilmu ekonomi dengan sosiologi, politik, dan hukum. Pendekatannya juga kontekstual karena menjelaskan bagaimana faktor sosial dan budaya membentuk sistem ekonomi di suatu masyarakat. Selain itu, ekonomi kelembagaan ini menekankan pentingnya perubahan institusi seiring perkembangan zaman. Manusia tidak selalu rasional dan efisien dalam mengambil keputusan, sehingga lembaga formal seperti hukum dan pemerintah, serta lembaga informal seperti adat dan kebiasaan berperan besar dalam menciptakan kestabilan ekonomi. Inilah yang membuat ekonomi kelembagaan memiliki signifikan dalam memahami dinamika ekonomi dunia nyata. Dalam perkembangannya, terdapat dua aliran besar dalam ekonomi kelembagaan. Yang pertama, adalah Old Institution Economy yang dipelopori oleh Veblen, Combs, dan Mitchell. Aliran ini menekankan pengaruh kebudayaan, kebiasaan, dan struktur sosial terhadap perilaku ekonomi. Kedua adalah New Institution Economy yang dikembangkan oleh Coase, North, dan Williamson. Aliran ini menggabungkan pendekatan yang klasik dengan konsep lembaga dan menjelaskan bagaimana aturan, hak kepemilikan, serta biaya transaksi memengaruhi efisiensi pasar dan organisasi ekonomi. Salah satu teori penting dalam perspektif ekonomi kelembagaan adalah teori biaya transaksi yang dikemukakan oleh Ronald Coase dan Oliver Williamson. Teori ini menjelaskan bagaimana setiap transaksi ekonomi memiliki biaya seperti biaya mencari informasi, menegosiasikan kontrak, dan mengawasi pelaksanaannya. Karena itu, lembaga ekonomi menciptakan untuk mengurangi biaya-biaya tersebut agar aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien. Misalnya, perusahaan memproduksi barang sendiri daripada membeli dari pihak lain. Jika biaya transaksi di pasar lebih tinggi, teori ini menunjukkan bahwa lembaga dan organisasi ekonomi berfungsi untuk meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Jadi secara keseluruhan, ekonomi kelembagaan ini membantu kita memahami bahwa kemajuan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pasar dan modal, tetapi juga oleh kekuatan lembaga, norma, dan aturan sosial yang mengatur antar perilaku ekonomi. Dengan memahami peran lembaga, kita bisa melihat bahwa keberhasilan ekonomi suara negara sangat bergantung pada kualitas institusi yang ada di dalamnya. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.